welcome back everyone to podcast Energy Drink by PYC. Semoga para jagoan energi di saat pandemi ini dalam keadaan sehat selalu. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai peluang penerapan carbon tax di Indonesia. Dan perkenalkan sebelumnya saya Haryanto, researcher dari PYC yang akan menjadi host dari podcast kali ini. Untuk podcast hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Mungkin para jagoan energi juga udah pernah dengar gitu ya, yaitu narasumber kita hari ini Andita Firseli Utami, aka Afu. So I will call her Afu. Kepada Kak Afu, mungkin sebelum saya mulai saya mau memperkenalkan juga. Jadi background beliau saat ini sebagai environmental economist di World Bank dan juga co-founder dari tim Policy Society. Jadi mungkin yang aktif di Instagram atau dunia per-Twitteran sudah tahu lah ya tentang Kak Afu. Dan hari ini ketika kita membahas tentang carbon tax, kita akan berdiskusi lebih kepada mungkin perspektifnya dari Kak Afu sendiri secara personal dari sisi akademis dan riset mungkin apa itu tentang carbon tax. Mungkin sebelum memulai sedikit mungkin background juga. Jadi mungkin di saat pandemi COVID ini kita tahu bahwa pemerintah memberlakukan PSBB begitu. Dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. Dan semenjak pemberlakuan PSBB itu ada media memberitakan bahwa terjadi perbaikan kualitas udara juga di Jakarta seperti data dari Air Quality Index. Dan kemudian ketika PSBB ini direlaksasi begitu ketika kendaraan mulai kembali banyak itu ada juga indikasi kualitas udara itu kembali memburuk. Nah, mungkin salah satu penyebabnya itu dari jumlah kendaraan begitu ya yang kembali banyak kembali sehingga banyak emisi karbon dan lain-lain. Nah, dari yang saya baca bahwa salah satu instrumen kebijakan untuk mengurangi emisi karbon ini itu adalah dengan carbon tax. Mungkin kepada Kak Afu bisa dijelaskan apa sih Kak carbon tax itu? Ya, makasih Haryanto udah diundang first of all, dan ini seru banget karena nama podcastnya Energy Drink. Kalau pertama dengar kirain promosi minuman energi tertentu, tapi ternyata bahas isu seputar energi ya. Jadi menarik banget, makasih udah diundang. Terkait dengan isu pajak karbon sendiri, secara simpelnya sih pajak karbon adalah pajak yang dikenakan berdasarkan jejak atau emisi karbon yang dikeluarkan dari sebuah aktivitas gitu. Jadi istilahnya kalau teman-teman familiar dengan pajak, misalnya pajak kendaraan atau misalnya cukai impor atau cukai rokok gitu, itu atau pajak pertambahan nilai misalnya, itu kan pajak yang dikenakan secara presentasi dari misalnya harga barang yang dibeli misalnya gitu, PPN 10% paling gampang. Nah, pajak karbon ini adalah pajak yang dikenakan kepada sektor atau aktivitas ekonomi berdasarkan emisi karbon yang dikeluarkan oleh sektor tersebut gitu. Jadi semakin besar emisi karbonnya, semakin tinggi juga harusnya kalau progresif gitu ya pajak yang harus dibayar oleh misalnya perusahaan tersebut. Nah, ada macam-macam jenis dan manfaat pajak gitu ya tentunya. Nah, tapi dalam konteksnya karbon ini, sebenarnya penggunaan pajak sendiri itu sesuai dengan konsep Pigouvian tax gitu, di mana selama ini ternyata kegiatan ekonomi kita tuh lumayan nggak efisien secara karbon emisi gitu, di mana kegiatan-kegiatan yang sebenarnya jejak karbonnya tinggi seringkali dianggap murah, sehingga orang banyak melakukan atau menggunakan opsi-opsi yang karbonnya tinggi itu gitu. Misalnya, kalau misalnya pembangkit listrik pakai batu bara, itu sebenarnya jejak karbonnya tinggi sekali, karena kita harus bakar batu bara dan mengeluarkan asap karbon ke atmosfer gitu. Atau misalnya naik mobil gitu, naik kendaraan pribadi, itu sebenarnya jejak karbonnya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita naik MRT atau opsi lainnya. Nah, ini disebut sebagai kegagalan pasar ya, di mana karena biaya emisi itu selama ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga, maka orang memilih tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak baik untuk dirinya sendiri, tidak baik untuk masyarakat gitu. Nah, di sini pajak karbon adalah cara untuk meningkatkan efisiensi itu, jadi sesuai dengan teori Pigouvian tax itu, di mana dengan kita menginkorporasi harga emisi, biaya lingkungan, biaya kesehatan, biaya polusi dari karbon dioksida ke dalam harga produk akhirnya,
maka kita bisa lebih rasional dalam menggunakan pilihan yang sebenarnya sesuai dengan dampak sosialnya. Itu sih kurang lebih. I see, I see. So, jadi dengan kata lain mungkin kita menginkorporasikan biaya eksternalitas begitu ya Kak ya ke dalam Betul sekali. ini. So, mungkin carbon tax ini sebetulnya menarik sekali begitu, terutama mungkin bagi para orang yang environmentalis ya begitu Kak, mungkin akan let's go all out gitu with the carbon tax. Tapi mungkin seperti kebijakan pada umumnya gitu Kak, pasti ada pros and cons-nya begitu. Nah, kira-kira dengan carbon tax ini apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kalau misalnya secara global, jadi kan kalau kelebihan udah pasti tadi yang pertama ya, udah kita bahas tentang eksternalitas. Jadi dia adalah instrumen ekonomi, pajak karbon adalah instrumen ekonomi yang bisa dipakai untuk membuat biaya sosial yang selama ini tidak dibayarkan oleh siapapun, jadi harus dibayar oleh aktor yang terlibat dalam kegiatan ekonominya gitu. Jadi kalau selama ini misalnya polusi udara di Jakarta itu banyak, tapi orang yang pakai mobil nggak terkena dampak dari polusi udara karena dia nyaman di dalam mobilnya sendiri gitu. Sekarang mereka misalnya jadi harus kalau misalnya mobilnya nggak efisien secara emisi karbon, jadi harus bayar lebih gitu karena itu tanggung jawab sosial untuk biaya sosial itu di-internalize gitu kan. Itu manfaat yang sudah jelas. Dan kalau polusi udara itu dampak jangka pendek, dampak lebih jangka panjangnya lagi sebenarnya adalah krisis iklim ya, atau pemanasan global yang mungkin teman-teman sudah banyak tahu juga. Jadi sebenarnya akumulasi CO2 itu yang kalau dalam jangka pendek ya polusi udara, tapi sebenarnya dalam jangka panjangnya itu menyebabkan apa yang disebut sebagai efek gas rumah kaca, itu membuat bumi semakin panas, mengubah pola-pola musim, mengubah pola-pola iklim yang ada di bumi, dan bisa menciptakan berbagai krisis untuk manusia dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Gitu. Jadi itu manfaat yang sudah pasti gitu, bahwa untuk menurunkan emisi, pajak karbon sudah banyak riset yang dikeluarkan adalah instrumen paling efisien, paling simple, dan paling tepat guna untuk menurunkan emisi gitu. Karena selama ini ternyata Kementerian Keuangan juga sudah sempat punya atau melakukan analisisnya gitu ya, bahwa dibutuhkan hampir 250 billion itu miliar ya, berarti 250 miliar dolar untuk menurunkan emisi Indonesia ke level target yang diinginkan gitu. Jadi targetnya itu 29% sampai 41% by tahun 2030. Itu kan mahal banget. Dan selama ini pemerintah memang sudah mengkomunikasikan juga bahwa kalau misalnya dibebankan kepada APBN, maka itu sebenarnya sangat-sangat membebani untuk misalnya transisi ke energi yang lebih bersih, yang tidak mempolusi, gitu, untuk melindungi hutan dan sebagainya. Si 250 billion by 2030 ini. Nah, sehingga dengan menggunakan pajak karbon, pemerintah bisa menaikkan pendapatan atau revenue negara gitu, melalui instrumen yang juga secara langsung bisa berkontribusi ke penurunan emisinya sendiri. Jadi si target 250 billion itu memang kebanyakan dibutuhkan untuk transisi energi dari yang, jadi sekarang tuh Indonesia masih sangat bergantung sama energi yang berbasis fossil fuel gitu kan, baik itu pembangkit listrik maupun transportasi. Nah, dengan menggunakan pajak karbon ini, udah negara bisa mendapatkan pendapatan lebih dari sektor yang mengeluarkan emisi lebih besar, sekaligus menjadi insentif untuk sektor energi dan transportasi tadi misalnya untuk mulai memikirkan alternatif-alternatif yang lebih rendah emisi atau alternatif-alternatif yang lebih efisien secara energi gitu, secara otomatis. Jadi yang dipengaruhi pasarnya supaya pasarnya lebih efisien gitu, tanpa membatasi secara sepihak gitu, misalnya ini atau mengatur secara berlebihan melalui regulasi. Mungkin itu sih. Tapi kalau dari mungkin negatifnya ada nggak Kak, kira-kira misalnya itu kan tadi benefit-benefitnya begitu. Mungkin cons-nya ada nggak sih Kak dari case selama ini? Iya, sebenarnya kalau dalam ekonomi itu kan selalu apa yang dipandang sebagai positif atau negatif itu juga it depends gitu ya, dari perspektif siapa dan apa yang diukur. Karena kalau misalnya tadi dalam konteks krisis iklim dan bahwa waktu kita untuk menurunkan emisi itu sudah sangat singkat, sebenarnya pajak karbon itu udah
di banyak negara secara global juga sudah banyak diimplementasikan sebagai instrumen yang paling tepat gitu. Jadi kalau kita mau men-solve krisis iklim, ini adalah instrumennya gitu. Jadi itu apa ya, secara pros gitu. Tapi sisi mungkin bukan sisi negatif atau cons-nya, tapi lebih kayak aspek yang harus di manage, harus diatur atau dibantu agar implementasinya bisa lebih smooth gitu. Mungkin adalah aspek bagaimana pajak karbon ini bisa mempengaruhi harga-harga dan bagaimana implementasinya di lapangan bisa dilakukan dengan smooth gitu ya. Karena sama dengan semua skema misalnya pajak gitu, tentu skemanya sempurna itu satu hal. Jadi misalnya skemanya progresif, mengatur sektor apa aja, diregulasi itu satu hal. Tapi implementasi misalnya compliance-nya, terus verifikasi verifikasi jumlah karbon yang dikeluarkan, apakah ada pemalsuan, apakah ada auditor gitu. Itu kan aspek implementasi yang juga perlu dipersiapkan dan dipikirkan ketika kita mengeluarkan instrumen karbonnya. Nah, kemudian dari sisi dampak terhadap misalnya sektor ketenagakerjaan atau terhadap konsumen gitu, kalau di banyak negara terutama yang lebih bergantung pada batu bara atau fossil fuel gitu, bisa jadi argumennya adalah pekerjaan di sektor batu bara misalnya akan terancam gitu ya, atau di energi coklat tradisional akan terancam. Dan itu argumen yang valid gitu ya. Memang saat ini mau nggak mau banyak pekerjaan juga yang ada di sektor brown energy tersebut. Cuma sebenarnya ini membuka kesempatan lain gitu. Jadi kalau dibilang kayak hal yang selama ini salah kita lakuin, terus karena terlanjur, terus kita lanjut lakuin hanya karena nanti ada yang terdampak gitu, itu kayak that's not good enough of an answer kan gitu. Sebenarnya yang butuh dipikirkan adalah bagaimana revenue yang nanti dikumpulkan dari carbon tax ini misalnya bisa mendukung atau membantu transisi tenaga kerja ke sektor-sektor yang lebih hijau gitu. Karena sebenarnya masa depan secara global pun negara-negara udah melihat transisi ke energi hijau gitu. Jadi justru semakin lama kita menahan diri untuk tidak transisi, semakin kita ketinggalan gitu. Dan semakin mahal juga buat Indonesia gitu. Karena mau nggak mau ujung-ujungnya emang kita harus transisi gitu kan. Kalau kita transisi ya udahlah 10 tahun lagi baru transisi gitu. Atau 5 tahun lagi, berarti kan sekarang kita udah terlanjur invest misalnya di energi-energi yang coklat, di pembangkit-pembangkit listrik yang nanti malah jadi nggak efisien. Maksudnya 5 tahun lagi kalau kita mau transisi, kita udah terlanjur bayar pembangkit listrik yang coklat, terus kita harus transisi gitu. Might as well, as early as possible, mulai transisi. Dan tadi uangnya, revenue-nya bisa digunakan untuk mendukung mungkin tenaga kerja yang terdampak, bisa melalui misalnya upskilling atau reskilling di tipe-tipe pekerjaan yang lebih hijau, atau bisa juga bentuknya bantuan langsung, dan ini sebenarnya banyak juga dilakukan di negara-negara ya. Jadi benar-benar transfer direct ke rumah tangga gitu ya, istilahnya mirip seperti ya bantuan langsung atau cash transfer lah istilahnya terhadap rumah tangga ini gitu. Karena sebenarnya apa ya, kita harus memisahkan anggapan bahwa kita tuh meng-keep sektor batubara untuk masyarakat dan untuk pekerjaan gitu. Ketika sebenarnya kalau dipikirin secara keuntungan di berbagai level, tuh tentu pengusaha batubara ujung-ujungnya yang lebih diuntungkan gitu kan. Justru tugasnya pemerintah gimana memegang atau membantu melindungi tenaga kerja yang mungkin terdampak ini melalui program-program yang membantu mereka transisi ke pekerjaan baru juga. Itu sih. I see. So, dari idenya memang sangat menarik sekali bahwa kalau kita menerapkan pajak karbon ini itu tentu bisa sangat bagus juga buat environment, mengurangi emisi, dan lain-lain juga. Tapi mungkin in case of Indonesia gitu Kak, kira-kira tantangan utamanya itu apa ya gitu ketika kita mengimplementasikan carbon tax, dan mungkin ada peluang di mana gitu, apakah saat ini sesegera mungkin atau bagaimana? Iya, jadi saat ini ada draft peraturan presiden untuk memperkenalkan nilai ekonomi karbon gitu. Di draft regulasi ini akan diatur semacam kerangka legal umum bahwa ada mekanisme-mekanisme untuk memperkenalkan atau menaruh harga pada karbon, istilahnya carbon pricing gitu. Nah, di regulasi ini sebenarnya bukan cuma pajak karbon yang dibahas, tapi bisa juga mekanisme emission trading system ya, atau kayak sistem dagang karbon, maupun sistem voluntary offset atau tipe-tipe perdagangan karbon yang lain lah gitu. Jadi nggak harus melalui pajak karbon.
Nah, saat ini sebenarnya proses penyusunan regulasinya sendiri aku tidak terlibat. Jadi kalau setahu aku dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sempat baca artikel berita katanya harusnya keluar Agustus, tapi ternyata sampai sekarang masih digodok gitu. Jadi kita doakan agar itu bisa lancar dan apa ya, desainnya memang sesuai dan bagus dan bisa bermanfaat untuk penurunan emisi dan revenue dan membantu masyarakat lebih luas ini. Tapi secara tantangan sebenarnya kalau misalnya, jadi kan di regulasi itu hanya menjelaskan apa aja instrumen-instrumen yang bisa dipakai. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia, kalau instrumennya pajak gitu, pajak itu harus melalui DPR ya, harus melalui persetujuan DPR, dan tentu mungkin akan dikonsultasi juga dengan beberapa kementerian. Nah, sepemahaman aku, nah inilah aspek stakeholder-nya gitu kan, siapa yang akan menjadi winners atau losers dari ketika pajak karbon ini diperkenalkan gitu. Karena ada kemungkinan kalau harus melalui DPR, tergantung pertimbangan DPR juga apa gitu ya. Makanya tadi pros and cons itu tergantung sudut pandang, tergantung mungkin kepentingan ekonomi politik, kepentingan apapun itu. Bisa jadi ada pihak-pihak yang merasa pajak karbon akan merugikan mereka gitu. Mungkin utamanya dari sektor industrinya ya, dari sektor industri, maksudnya energi maupun heavy industries gitu. Karena tentu mereka yang akan paling langsung terdampak gitu dalam biaya produksi jadi lebih mahal, atau mereka jadi harus berinvestasi ke teknologi-teknologi yang lebih rendah emisi gitu. Jadi mereka kan akan jauh lebih terdampak ya. Jadi sangat mungkin bahwa mereka akan menolak, mempushback, atau minta waktu lebih lama. Jadi oke, boleh tapi 10 tahun lagi gitu, by which mungkin udah telat. Iya, nah jadi yang dibutuhkan di sini sebenarnya adalah kepemimpinan gitu ya. Jadi leadership baik dari sektor eksekutifnya, dari presiden dan kementerian, maupun dari legislatifnya yang harusnya merepresentasikan kepentingan rakyat ya, dan rakyat secara keseluruhan. Jadi gimana caranya memang kita mendorong kebijakan yang mungkin di awal nggak populer, karena jadi sebenarnya nggak populer tuh ada yang beneran nggak populer karena buruk, ada juga nggak populer karena tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi karena orang nggak paham pajak karbon, dan sebenarnya bahwa uang dari pajak atau pendapatan dari pajak karbon ini juga bisa dialokasikan untuk masyarakat lagi gitu. Jadi bukan hal yang necessarily merugikan. Nah, jadi itu sih harapannya ya, kalau misalnya memang sudah bisa ada leadership-nya dari kedua sektor tersebut, pastinya masyarakat juga asal dibantu dengan program-program transisi dan diedukasi juga, pasti masyarakat akan mendukung gitu. I see. Jadi maksudnya saya membayangkan kalau misalnya ketika pajak karbon ini diterapkan itu kan pemerintah berarti ada revenue yang lebih gitu ya dari tes ini. Nah itu sebetulnya juga bisa dikembalikan kepada masyarakat lagi gitu ya kayak. Jadi benefitnya juga kembali ke masyarakat begitu. Betul, betul banget. Dan udah sering dibahas juga kan bahwa sebenarnya rasio pajak Indonesia terhadap GDP itu cukup rendah gitu. Jadi memang karbon atau nggak karbon, maksudnya krisis iklim ataupun nggak krisis iklim, ini cukai pajak cukai karbon atau pajak karbon itu cara untuk memang meningkatkan pendapatan dan membantu pemerintah juga bisa mengalokasikan ulang ke program-program prioritas pembangunan lain. I see. Dan kalau misalnya ketika kita menerapkan carbon tax ini, kira-kira itu harga komoditas itu misalnya akan meningkat drastis nggak gitu, Kak? Dan kemudian apakah masyarakat yang berpendapatan yang masih di bawah level menengah gitu, itu bagaimana gitu menghadapinya? Ya, nah di sini desain dari carbon tax itu sendiri menjadi sangat penting ya. Jadi desain dari sisi yang pertama misalnya pajaknya mau dikenakan di level mana gitu. Apakah mau di level yang paling upstream, jadi benar-benar dari produk proses produksi yang awal banget, atau ketika dari bahan setengah jadi bahan jadi, atau di konsumen di akhir gitu. Ini hal yang perlu dilihat berdasarkan misalnya elastisitas masing-masing level ini sendiri gitu. Karena itu yang pertama ya. Kedua, sektornya juga. Jadi kalau misalnya secara umum memang biasanya orang-orang lihat sektor energi dan sektor industri berat lah gitu, yang biasanya emisinya paling tinggi gitu. Kalau misalnya sektor energi misalnya, seperti halnya subsidi BBM yang sebenarnya kalau itu obrolan lain juga ya, selain pajak karbon, sebenarnya removing subsidi juga bisa, dampaknya bisa sama sebenarnya secara teori ekonomi gitu kan. Jadi kalau kita ngenalin pajak karbon tapi masih subsidi BBM, itu sebenarnya kita kayak ngeluarin uang buat ngumpulin uang lagi, kayak
ya anyway itu offset gitu ya, offset gitu. dan nggak Trade-off jadi. efisien banget, dan nggak Ya, ya, efisien, ya. maksudnya harusnya subsidinya juga dicabutkan. Apa namanya, itu udah banyak juga studi yang melihat misalnya bagaimana subsidi BBM selama ini tidak menguntungkan tingkat kelas ekonomi di level yang terendah gitu, karena sebenarnya konsumsi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atau menengah atas gitu kan. Nah jadi sama halnya ketika kita misalnya memajaki karbon untuk konsumsi energi misalnya, sebenarnya bisa didesain di mana rumah-rumah dengan apa namanya, kan ada kelas-kelas besar wattage-nya ya gitu. Kayak misalnya rumah di atas 900 volt atau 2000 volt atau 3000 volt lebih tinggi kenanya gitu, sehingga kelas-kelas atau rumah-rumah tangga yang memang konsumsi listriknya lebih rendah bisa mendapatkan harga yang tetap sama atau bahkan disubsidi gitu, atau mereka kena pajak karbon juga tapi mereka mendapat subsidi tambahan dari revenue dari rumah-rumah yang voltage-nya lebih tinggi misalnya, contoh lain desainnya. Jadi intinya sih semua balik ke desain dari pajak karbonnya sendiri gitu, dimana kalau pada umumnya aku merasa pajak karbon ini sebenarnya sangat progresif gitu, karena pada akhirnya yang lebih banyak konsumsi energi maupun produk yang paling suka nggak tahu lah beli apa segala macam gitu, secara umum kan konsumsi memang didorong oleh kelas menengah dan menengah atas gitu. Jadi harusnya sih pajak karbon pun bisa progresif gitu, cuma dampak terhadap pekerjaan tadi yang harus diiringi atau didampingi dengan program-program tambahan. Dan kemudian ketika pemerintah mengimplementasikan let's say pajak karbon ini Kak, itu kira-kira optimalnya bagaimana ya? Mungkin tadi Kak Afu sudah menyinggung sedikit ya. Jadi mungkin pajak karbon ini tidak berlaku equal gitu to whole maksudnya people of Indonesia. Mungkin dilihat dari regionnya atau level income-nya ya begitu. Iya, tadi ya sebenarnya maksudnya sama dengan jawaban sebelumnya gitu. Jadi balik ke desainnya, sektornya. Tadi poin aku tentang elastisitas itu juga bisa dikaji lebih lanjut gitu, dalam arti apa namanya, sektor-sektor di mana sebenarnya masyarakat sangat responsif terhadap harga, di mana maksudnya kenaikan harga sedikit saja bisa sangat mempengaruhi, itu dampak terhadap welfare-nya gimana gitu kan, itu bisa dilihat-lihat ya. Sebenarnya pada akhirnya cukai baik itu karbon maupun yang baru-baru ini dibahas sebenarnya cukai plastik misalnya, itu kan arahnya mau mendorong ke level konsumsi yang efisien gitu. That's it, bukan mau bikin orang susah gitu. Tapi ketika konsumsinya berlebihan atau tidak efisien, kita bisa tingkatkan. Nah, pada contoh plastik itu temuannya misalnya adalah bahwa cukai di level berapapun, serendah apapun, misalnya Rp200 atau bahkan Rp500 lebih bagus lagi, itu aja udah bisa menurunkan konsumsi sebanyak 50% gitu. Karena ternyata selama ini cuma masalah orang ngerasa plastik gratis, jadi harus saya ambil gitu, karena mumpung gratis gitu. Bukan karena memang dibutuhkan gitu kan. Jadi saya juga bukan kayak anti plastik gitu, tapi sebenarnya level konsumsi selama ini yang salah karena asumsi, karena eksternalitasnya itu tidak diinternalize ke harga plastik yang dibayar konsumen gitu. Nah, jadi kalau dengan Rp200-500 bisa menurunkan konsumsi kantong plastik 50%, itu kan kayak efisien banget sebenarnya gitu, dan cuma masalah itu aja. Nah, sama kayak karbon juga nanti bisa dilihat per sektor seperti apa agar dampak terhadap welfare atau pertumbuhan ekonominya tetap jalan gitu, dengan tetap menaruh tujuan jangka panjang untuk menurunkan emisi. So itu menarik juga sih Kak. Jadi mungkin berarti dengan bahasa lain itu key idea-nya itu adalah pajak ini itu sebetulnya goal-nya itu juga mengubah consumer behavior gitu ya. Jadi mengubah pola hidupnya gitu, pola hidup dari si masyarakat. Dan tidak cuma plastik ya, sempat saya ikuti itu juga terkait dengan gula ya Kak. Itu kayaknya terkait dengan masyarakat Indonesia yang banyak diabetes dan lain-lain, itu juga cukai gula. Dan kemudian Kak, yang saya pernah baca itu selain carbon tax itu ada istilah carbon cap and trade juga itu Kak. Nah itu boleh dijelaskan Kak seperti apa carbon cap and trade? Ya, jadi kalau misalnya cap and trade itu mekanisme di mana pemerintah mengalokasikan jatah emisi ke masing-masing sektor, misalnya di level perusahaan atau sektornya, di mana perusahaan atau misalnya pabrik lah gitu, hanya dibolehkan untuk mengeluarkan emisi sampai batas tertentu. Jadi let's say 1000 ton karbon gitu. Ini asal ya angka buatan.
Kemudian jadi semua dialokasikan dengan jatah tertentu gitu. Nah, nanti gitu ya. Kuota, betul. Nanti ketika ada perusahaan yang mampu berinovasi teknologi sampai dia bisa menurunkan emisi dia di bawah kuota, maka dia punya kredit tambahan yang bisa dia jual ke perusahaan lain yang ternyata lebih lamban dalam berinovasi untuk menurunkan emisi gitu. Jadi misalnya ada perusahaan A gitu, dia ternyata berhasil ganti mesin yang selama ini udah tua dan nggak efisien, diganti mesin lebih efisien, terus dia nurunin emisi sampai cuma 750 gitu. Nah 250-nya ini bisa dia jual ke perusahaan lain yang misalnya ternyata nggak bisa nurunin emisi dan ngeluarin sampai 1.250 misalnya gitu. Di mana nanti harganya akan diatur melalui mekanisme pasar atau melalui pemerintah juga. Jadi sama desainnya juga sangat bisa tergantung apa pemerintah Indonesia maunya seperti apa. Nah, di awal aku sempat bilang bahwa pajak karbon itu jauh lebih simpel dan lebih straightforward gitu. Alasannya karena kalau misalnya pajak karbon cukup ditentukan rate-nya, terus orang pasar akan merespon berdasarkan elastisitas mereka, berdasarkan sesensitif apa mereka terhadap harga lah gitu. Kalau misalnya cap and trade, kecenderungannya agak lebih kompleks karena membutuhkan badan lagi untuk mengalokasikan kuota tadi, kemudian untuk mengatur nggak tahu mekanisme pasarnya nanti seperti apa, verifikasinya dan sebagainya gitu. Cuma memang jadi kalau misalnya ditanya misalnya yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih sesuai, jawaban favorit ekonomis adalah it depends gitu kan. Karena kadang-kadang meskipun cap and trade dinilai lebih kompleks dalam implementasi, tapi lebih benign ya, lebih ramah di telinga gitu. Karena orang-orang kadang-kadang kalau mengingat pajak itu berarti kayak, oh saya harus bayar lebih gitu. Jadi lebih sulit untuk lolos di DPR, lebih antipati orang terhadap pajak misalnya gitu. Sehingga kadang-kadang ETS yang digunakan. Itu bisa juga. Jadi pada akhirnya semua sangat bergantung pada desain, pada komunikasi pemerintah, pada konteks negara, yang masing-masing punya prioritasnya. Plus minusnya, tadi kalau misalnya cap and trade, enaknya secara teori harusnya benar-benar bisa meng-cap emisinya. Jadi misalnya Indonesia punya target tadi 29% penurunan gitu. Jadi kita harus cap di mana gitu. Nah, itu cap-nya kan jadi lebih pakem gitu bahwa ya udah orang harus meet this level of quota dan udah gitu, that's it gitu. Sedangkan kalau misalnya pajak pada akhirnya lebih kayak, oh kita coba dulu harga pajak misalnya $2, terus $5 per ton, terus naik, untuk mengukur kira-kira sebenarnya dampak terhadap emisinya seperti apa. Jadi ada elemen kepastiannya tuh di harga gitu bagi perusahaan, tapi ketidakpastian di sisi pemerintah dari sisi cap emisi yang nanti pada akhirnya jadi outcome-nya gitu. I see. Ini itu yang tadi kakak sebut ya, yang terkait dengan pemerintah sedang menyusun rancangan undang-undang yang terkait carbon trading itu sama ya kak berarti dengan cap and trading? Iya betul. Jadi memang kalau regulasinya sendiri judulnya carbon pricing ya, jadi nilai ekonomi karbon, di mana di dalamnya ada yang mekanisme cap and trade, pajak maupun mekanisme pasar lain gitu sih. Jadi masih digodok juga ya aturan-aturannya. Iya, termasuk kayak results based payment. Ini juga yang sangat pemerintah Indonesia sangat suka gitu karena intinya ada negara-negara seperti Norway yang mempledge gitu atau menjanjikan pembayaran berdasarkan penurunan deforestasi di Indonesia gitu. Nah, ini skemanya beda lagi gitu. Jadi intinya kalau Indonesia berhasil menurunkan misalnya kebakaran hutan, terus deforestasi hutan dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan pembayaran dari negara tersebut. Jadi emang results based payment gitu ya. Istilahnya sebenarnya kita menjual karbon, nggak menjual karbon juga sih, tergantung skemanya. Karena ada yang penurunan karbonnya tetap dianggap sebagai milik Indonesia, jadi bisa dilaporkan sebagai achievement Indonesia ke NDC, tapi kita tetap dapat payment, karena payment itu lebih kayak insentif untuk membantu negara. Ada juga yang mekanismenya memang jual beli gitu, termasuk yang didorong di sektor privat juga ya, ada di Rimba Raya di Sentra Kalimantan, di mana mereka memanfaatkan pasar voluntary karbon, di mana ada misalnya perusahaan-perusahaan yang mau meng-offset emisi karbon mereka, terus mereka jual karbon kredit dari restorasi hutan dan sebagainya ke misalnya Unilever gitu, atau
apapun perusahaannya yang punya target voluntary untuk nurunin emisi. Nah, cara-cara seperti ini juga ada dan diatur di Perpres ini. Sih, menarik. Jadi mungkin istilahnya juga semacam new currency ya gitu ya, currency yang barunya ini new credit gitu ya Kak. Iya, karbon gitu ya. Iya. Ya. Dan kemudian mungkin kalau untuk carbon tax sendiri kan sepertinya ide ini udah cukup lama gitu ya, maksudnya enggak baru-baru dan sudah banyak negara gitu yang menerapkan. Nah, kira-kira success story di negara mana ya gitu Kak yang menerapkan carbon tax dan kira-kira mungkin lessons-nya apa gitu yang bisa diambil oleh Indonesia? Ya, jadi mungkin aku bisa sebutkan juga bahwa sudah ada 61 carbon pricing initiatives gitu yang antara sudah diimplementasikan atau sudah dikomitmenkan oleh pemerintah negara-negara secara global gitu ya. Ini termasuk yang di dalam EU juga yang sebenarnya skema ETS terbesar lah gitu secara regional. Nah, sejauh ini, dan itu levelnya ada yang nasional, jadi dari 61 itu 46 emang negara, tapi ada juga yang melakukan di level subnasional gitu. Jadi bahkan antar provinsi atau antar jurisdiksi bisa saling berdagang karbon misalnya. Dari 61 ini juga setengah-setengah ada yang ETS, setengahnya ada yang pakai pajak karbon. ETS itu yang tadi emission trading system. Dan secara total revenue dari carbon pricing ini udah sampai 45 billion dolar gitu. Jadi gede banget, maksudnya emang apa ya? Ini udah secara serius berjalan dan benar-benar ada revenue-nya gitu sebenarnya kalau mau diimplementasikan. Nah, kalau terkait dengan lessons learned, yang sering menarik untuk dibicarakan mungkin bagaimana Cina melakukannya sekarang gitu ya. Jadi Cina itu melakukan carbon tax-nya di level regional. Jadi ada 7 provinsi yang saling yang melakukan ETS gitu. Jadi mereka saling berdagang di level regional. Dan kalau misalnya pajak mungkin yang dekat juga negaranya di Asia adalah terus aku nggak yakin Filipina atau sebenarnya kalau pajak banyak banget sih negara yang melakukan juga dan rate-nya beda-beda gitu. Mulai dari yang serendah mulai dari yang serendah kayak $5 gitu, tapi sampai juga Switzerland atau Sweden yang sampai naruh harga tax karbonnya di $120 gitu. Itu semua balik. Kak, itu kayak per $5 per ton karbon. Jadi rate-nya emang ditentukan di masing-masing negara tergantung target mereka. Nah, kalau ditanya lessons learned-nya, yang paling pertama sih sebenarnya bahwa semua ini bisa mulai dengan piloting. Jadi nggak bakal ada namanya desain sempurna dari awal. Mau itu ETS, mau itu pajak, pasti ada isu-isu yang baru ketahuan dan baru bisa dipelajari dan diperbaiki setelah kita mulai jalan gitu. Jadi kayak misalnya mau memperkenalkan pajak karbon, mulai aja dulu awal dengan salah satu sektor gitu. Misalnya sektor yang dianggap sudah lebih siap secara infrastruktur atau secara mekanisme auditing atau apapun itu, secara database atau apa, kita bisa mulai dari situ, terus lama-lama misalnya diperlebar sektornya gitu. Sama juga rate-nya gitu. Kita bisa mulai dengan rate semurah mungkin, nggak tahu bahkan $1 per ton karbon gitu, baru lama-lama semakin progresif gitu. Jadi intinya itu. Jadi kalau misalnya dibilang kayak Indonesia belum siap, kita harus nunggu nanti desainnya belum selesai gitu. Itu emang nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya sama dengan Cina mulai dari regional dulu, terus lama-lama sekarang diobrolin gimana ya sampai ke level nasional. Tapi karena COVID jadi agak lebih tertunda lah gitu. Itu. Yang kedua, pentingnya mengalokasikan pendapatannya atau revenue-nya dari pajak karbon atau carbon pricing ini ke dalam sektor-sektor yang memang dianggap penting oleh masyarakat gitu ya. Dan utamanya sih kalau bisa memang berkontribusi juga ke aksi iklim gitu ya. Bisa yang bentuknya adaptasi, jadi membantu misalnya membangun infrastruktur yang lebih tahan iklim gitu, atau bahkan bisa balik dialokasikan untuk petani-petani supaya mereka mampu beradaptasi untuk cara bertani yang lebih tahan iklim gitu. Jadi misalnya bibitnya lebih resilient, lebih nggak butuh air, dan sebagainya. Atau bahkan lebih penting lagi sebenarnya untuk membantu transisi energi tadi. Jadi udah mah kita nurunin ngasih insentif untuk mereka mulai mengadopsi teknologi, tapi terus dialokasiin ulang lagi juga untuk bangun pembangkit-pembangkit listrik
yang lebih hijau gitu. Itu penting banget, dan mengkomunikasikan di awal itu ternyata sangat mempengaruhi, ini ada risetnya ya, sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pajak karbonnya. Karena begitu masyarakat tahu, oh ternyata gue dipajakin karena uangnya mau dipakai buat A, itu lebih bisa diterima daripada sekedar pemerintah nih majak-majakin aja, tapi sebenarnya nggak tahu uangnya buat apa gitu. Apakah cuma buat gaji orang-orang di DPR, kan suka gitu ya ininya, persepsi Ya, betul. masyarakatnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pentingnya memiliki champion ya, istilahnya apa ya, kayak jagoannya di pemerintah, leadership-nya tadi, untuk bisa menjadi muka, suara, dan juga komunikator lah terhadap kebijakan carbon pricing ini gitu. Dan ini penting bukan cuma buat carbon pricing, tapi semua kebijakan ya, termasuk penanganan pandemi ini gitu kan, selalu penting untuk ada kelihatan lah siapa yang menjadi muka leadership-nya dan bisa di-keep accountable terhadap keseluruhan prosesnya agar transparan dan partisipatif. Saat ini sayangnya dalam penyusunan regulasi peraturan presiden yang tadi dibahas pun sebenarnya prosesnya relatif nggak transparan kalau boleh dibilang gitu ya, karena draftnya nggak di-share dulu ke misalnya ke CSO atau ke peneliti-peneliti pada umumnya, tapi sempat ada draft yang di-share dulu banget gitu, tapi dalam beberapa bulan terakhir tuh udah ada beberapa versi tapi nggak di-share lagi ke masyarakat umum. Nah, ini juga bisa membantu penerimaan masyarakat sebenarnya karena proses yang lebih transparan. Itu sih mungkin. Mungkin kita sudah tidak berasa sudah at the end of this discussion. Saya mau recap sedikit sih tadi poin terakhir dari Kak Afu ada 3 yang penting. Yang pertama itu mungkin ini ya, jadi tadi terkait dengan bahwa kita menerapkan carbon tax itu kita nggak bisa menunggu sampai perfect dulu gitu desainnya. Jadi kita terapkan gradually gitu, bertahap, bisa by sectoral first and then kita expand to mungkin all sectors gitu. Kemudian yang kedua itu adalah redistribution dari revenue yang sudah kita dapatkan dari carbon tax. Karena bila tidak, mungkin kan ketika kita menerapkan carbon tax ini, itu masyarakat yang berpenghasilan rendah itu kan akan sangat terdampak gitu. Mungkin jadi living cost-nya naik dan sebagainya. Sedangkan yang berpenghasilan lebih itu kan mungkin kalau mahal gitu, misalnya BBM bisa bayar aja gitu. Tapi supaya equal gitu, mungkin di-distribute lagi, di-allocate lagi revenue dari carbon tax ini untuk sektor-sektor yang lebih pas gitu, yang lebih tepat sasaran, entah itu untuk bangun pembangkit EBT atau mungkin bisa jadi dalam bentuk subsidi untuk masyarakat yang rentan dan begitu. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan mungkin image tadi itu semacam bukan brand ambassador ya, tapi mungkin kayak mungkin kalau kita ngomong carbon tax itu kita masih butuh public figure gitu ya, mungkin kayak yang bisa kayak untuk mempercepat gitu untuk penerapan dari carbon tax ini. Betul. Dan yang poin tentang gradual tadi, akhirnya aku ingat itu Afrika Selatan. Jadi benar, mereka mulai dari harga yang sangat murah dulu, jadi kayak $7 per ton karbon. Terus lama-lama plannya adalah bahwa akan makin lama makin mahal, tapi dikomunikasikan dari awal. Jadi perusahaan sudah memiliki kepastian, karena kan ini pada akhirnya pasar yang butuh kepastian bahwa misalnya mereka harus inovasi, mereka harus adopsi mesin-mesin baru atau apa gitu kan. Jadi mereka di Afrika Selatan mulai di $7 2020 ini, tapi nanti ada fase-fase di mana harganya akan meningkat gitu. Nah, jadi ini juga mekanisme yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Iya, interesting sih. Jadi memang secara bertahap, jadi nggak langsung ini kalau terlalu mungkin bukan radikal sih, terlalu ekstrim gitu masyarakat kaget gitu. Jadi butuh adaptasi gitu. Betul. Sama kayak mungkin subsidi BBM ya semacam itu kan lahan-lahan juga. Itu I think is a similar case gitu. Betul. Ya. Mungkin Kak, sebelum kita menutup, kira-kira dari Kak Afu mungkin ada message gitu mungkin buat para jagoan energi gitu, kira-kira apa gitu, atau dengan message ini pada jadi jagoan lingkungan. Jagoan energi dan jagoan lingkungan harusnya hal yang sama ya, karena mudah-mudahan bisa paralel. Ya mungkin kalau teman-teman jagoan energi ini kebanyakan anak muda yang mungkin memahami atau bekerja di sektor energi gitu ya mungkin. Yang interest gitu di bidang energi. Oh, yang tertarik sama sektor energi ya. Iya mungkin di antara teman-teman ada yang ada di sektor yang masih fossil fuel based, masih brown energy gitu, tapi mulai berpikir atau membayangkan sebenarnya apa sih mekanisme insentif yang bisa membantu sektor brown untuk lebih hijau gitu.
Nah, ini pajak karbon ini dan juga mekanisme ETS ini sangat menarik banget untuk diikuti karena itu bisa jadi mekanisme yang sangat-sangat efisien dan efektif tadi. Jadi mungkin ajakannya untuk teman-teman yang mungkin baru dengar atau mau tahu lebih lanjut gitu, bisa ikutin berita update tentang isu ini karena itu tadi sebenarnya prosesnya kan harusnya partisipatif, tapi ketika kalau pemerintah ngerasa nggak ada yang tertarik, nggak ada yang ngedengerin, maka mereka bisa ya balik layar draft terus tiba-tiba keluar gitu kan tanpa ada masukan. Jadi kalau bisa membuka ruang lebih banyak lagi untuk kita bahas tentang pajak karbon ini seperti apa, itu akan sangat baik sekali. Salah satu contohnya sebenarnya tadi ketika ngomongin sektor, aku jadi baru ingat. Jadi Bu Sri Mulyani juga baru saja berkomentar tentang opsi untuk memperkenalkan cukai karbon untuk kendaraan bermotor gitu. Jadi kemarin kan sempat diperkenalkan bahasa ininya ya, biaya pokoknya pajak untuk luxury goods gitu, pajak kendaraan mewah ya atau barang mewah, tapi untuk kendaraan yang kebetulan agak diinfuse pakai mekanisme emisinya sedikit, tapi itu bagian dari pajak yang sebenarnya arahnya pajak barang mewah gitu kan. Nah, kemudian Bu SMI pernah komentar lagi bahwa sebenarnya mungkin yang bisa kita pakai juga adalah cukai karbon untuk kendaraan pada umumnya. Jadi kendaraan yang level efisiensinya beda-beda itu dipajaknya lebih tinggi supaya harga kendaraan yang efisien jadi kompetitif dibandingkan kendaraan yang tidak efisien gitu kan. Nah, ini termasuk apa yang selain perpres yang tadi dibahas, juga berita yang teman-teman bisa ikutin gitu dan coba lihat apakah akhirnya cukai karbonnya jadi diperkenalkan untuk sektor kendaraan pribadi ini. Nah, yang kedua mungkin untuk teman-teman yang di sektor memang sudah di green energy, kan selama ini mungkin memang terutama untuk solar misalnya, untuk solar panel itu tantangannya atau constraint secara regulasinya masih banyak untuk mendorong transisi tersebut gitu, mulai dari local content requirement, terus juga pricing scheme yang membuat jadi tidak kompetitif dibandingkan sumber energi coklat dan sebagainya. Nah, lagi-lagi ini pembahasan tentang beberapa regulasi-regulasi baru ya, pajak karbon salah satunya, tapi juga kalau nggak salah ada plan untuk regulasi Kementerian SDM juga untuk mengatur harga supaya sekarang harga energi terbarukan bisa lebih kompetitif juga untuk harga PLN beli dari IPP itu juga bisa banget diikutin gitu. Intinya sih pada umumnya memiliki kesadaran dan berpartisipasi dalam proses kebijakan publik itu penting gitu, karena pada akhirnya meskipun kita di sektor swasta, apa yang pergerakan pasar dan apa arah investasi segala macam itu ditentukan sekali oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang sifatnya kebijakan ekonomi gitu kan. Jadi ajakannya itu sih lebih mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, lebih kritis dan juga menyuarakan pendapat kalau ada di isu-isu ini. Sekaligus karena sambil tadi disebutin tentang Think Policy Society, itu sebenarnya jaringan atau wadah yang kita ciptakan untuk profesional-profesional muda yang mau belajar lebih lanjut tentang kebijakan publik. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik bisa buka Instagram kami @thinkpolicyid atau dari websitenya juga thinkpolicy.id, di mana ada kelas-kelas online gratis, ada handbook yang bisa di-download juga untuk lebih memahami tentang misalnya pajak itu apa tadi, bedanya sama instrumen regulasi atau proses kebijakan publik pada umumnya itu seperti apa, bisa dipelajari di thinkpolicy.id. Mungkin itu Haryanto dari aku pesan terakhirnya. Thank you Kak. Jadi lebih kepada mungkin Prajago Energi ini dengan knowledge teknologi bisa untuk mengedukasi diri sendiri dengan banyak membaca dan mungkin aktif dalam mencari berita dan lain-lain terkait dengan environment, energi ataupun ya isu-isu yang menarik gitu, supaya masyarakat tuh bisa lebih partisipatif dan aware juga dengan ya dalam case ini misalnya carbon tax gitu. Betul sekali. Oke, sekian untuk Prajago Energi podcast hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay tune di media sosialnya PYC. Kita ada di Instagram, Spotify juga, Energy Drink, di mana kita tiap minggu itu rilis Energy 24/7. Itu berita-berita tentang energi di dalam selama 1 minggu itu kita publish weekly, bisa diikuti juga supaya tetap stay up to date. Kemudian juga YouTube dan juga LinkedIn bisa di-follow dan di-subscribe.
So again, thank you very much Kak Afu yang sudah meluangkan waktunya di weekend ini. Sangat bermanfaat sharingnya. Semoga para teman-teman yang mendengarkan bisa lebih aware lagi tentang carbon tax dan bisa lebih aktif lagi berpartisipasi. Thank you Kak Afu. Yeah, thank you so much Ya, Haryanto thank you. dan teman-teman Energy Drink.